Wanita di Surabaya ini jadi korban KDRT sejak tahun 2023. Aduh. Ibunya taruh mana pikiranmu? Istrinya berapa kali? Tren dari istrinya mulai pernikahan sampai terakhir kurang lebih 20 kali. 20 kali. Stop bang. Kayak apa harganya ya? Ya memang itu kan kelepasan ya saya, karena Lepasan lo terus. Kelepasan terus-terusan lu. kejadian sudah lama juga Udah lama banyak videonya. Saya itu punya banyak. Kalau enggak saya ngapain mau kamu? Apa lagi depan anak? Aduh. Maksudmu apa? Iya, maksudmu apa? Aku tanya. Video dari mana? CCTV ya? CCTV pak, kan CCTV di rumah buat ini apa heavy gitu pak, biar nggak kalau misalkan ditinggal takut dilindungi sama istri. Iya, istri Wah gila sih ini. Berapa lagi anak-anak? Itu lebih mikir anak-anakmu gitu. Tapi harusnya udah diperbaiki semua sih pak. Soalnya anak-anak juga tunggu-tunggunya juga udah baik sih. Kita siap tunggunya. Ya masih anak-anak mana kan kamu tahu nanti. Nah, Gampang itu bukan Lu kalau begini lu. ya. Kok galak lu? Ada orang begini ya. Apa kali isi otaknya? Keras. Oke, jadi kasus KDRT di Surabaya ini dialamin sama seorang wanita yang bernama Iren. Umurnya 32 tahun. Diduga jadi korban KDRT oleh suaminya sendiri, yaitu inisialnya AAS, umur 40 tahun. Yang ternyata dia itu pegawai bank BCA. Nah, tindakan ini itu dilakukan nggak cuma sekali dua kali nih katanya, tapi berulang kali dari sejak tahun 2023. Sampai akhirnya video itu tersebar di tahun 2025 ini. Dan tindakannya itu terekam jelas di CCTV. Nah, yang paling bikin kaget adalah ketika di tahun 2024, ketika Iren sedang hamil besar 7 bulan tapi tetap dipukuli. Nah, kejadian ini tuh disaksikan sama anak pertamanya yang masih kecil juga. Lu bayangin efek psikologi dari anaknya itu. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi pas dia besar, pas dia tumbuh, itu tidak akan lupa. Nah, pasangan ini itu menikah sejak tahun 2019 dan punya 2 anak usia 4 tahun dan juga 15 bulan. Nah, katanya kasus ini itu sudah dilaporkan resmi ke Polrestabes Surabaya dan kini dalam proses hukum. Nah, kalian tahu nggak kalau KDRT yang terjadi pada seorang ibu hamil itu bisa meningkatkan resiko bayi lahir prematur dan memiliki trauma perkembangan sejak kecil. Nah, si pelakunya ini juga sempat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kekerasan itu lagi. Tapi ia melanggar dan mengulanginya lagi nih. Kalau menurut gue ya, apapun ceritanya, kalau sampai ada terjadi KDRT, sudah pasti ini jadi salah. Kita nggak tahu masalahnya apa, tapi yang jelas kalau sampai lu mukul, itu artinya lu yang salah. Apalagi sampai ada bukti yang jelas di mana lu melakukan pemukulan itu gitu loh. Nah, yang paling kasihan adalah anaknya nih, yang harus melihat perlakuan ayahnya sendiri kepada ibunya ini. Sampai kapanpun mungkin itu akan menjadi trauma tersendiri untuk anaknya kan. Biarpun ada yang bilang masih kecil, tapi trauma itu akan tetap masuk secara psikologi kepada si anak ini. Coba kalau menurut kalian deh ya, bagaimana perkembangan kasus ini? Apakah pelaku sudah jadi tersangka atau belum nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun ini.